Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen, beserta kakak-kakak asisten program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Di sini, kami dari kelompok 3 kelas praktikum 1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan program dan peta jalur wisata di Kelurahan Daya Luhur, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Adapun tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata. Topik pembahasan pada presentasi kali ini meliputi 1. Metode praktikum, 2. Profil kelurahan, 3. 4A terdiri dari atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan akomodasi, 4. Perencanaan program wisata, dan terakhir peta jalur wisata. Kelurahan Daya Luhur merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas sebesar 2,52 km persegi. Kelurahan Daya Luhur memiliki beberapa potensi wisata, salah satunya dalam bentuk atraksi, yaitu terdapat Stadion Surya Kencana, Aku Cantik Villa Sukabumi yang akan dijadikan sebagai tempat program wisata kami, lalu terdapat pemancingan Erna, kemudian terdapat Sungai Cipelang yang akan dijadikan sebagai program wisata yaitu River Tubing, dan yang terakhir terdapat perkebunan AA variasi rumah anggur yang akan dijadikan sebagai tempat program yaitu pemetikan buah anggur. Kelurahan Daya Luhur memiliki amenitas yang cukup beragam. Yang pertama yaitu terdapat Yume Mochi yang berdiri pada tahun 2002. Yume Mochi merupakan salah satu tempat kuliner yang terdapat di Kelurahan Daya Luhur yang menawarkan aneka jenis varian mochi. Berikutnya yang kedua yaitu terdapat Glass House Cafe yang terletak di Jalan Pelabuhan. Glass House Cafe menawarkan aneka jenis makanan ringan hingga berat. Kemudian terdapat Rumah Kopi Akso yang merupakan kedai kopi yang menawarkan aneka jenis sajian kopi. Berikutnya yaitu terdapat Bakso Wabos yang berada di Jalan Cikupang, Kelurahan Daya Luhur yang menawarkan aneka jenis bakso, serta terdapat Bakso Urat 2 jalur yang menawarkan aneka jenis sajian bakso mulai dari bakso urat, daging, serta telur. Selanjutnya, Kelurahan Daya Luhur memiliki aksesibilitas yang sangat memadai dengan durasi waktu sekitar 13 menit menuju pusat kota Sukabumi dengan jarak tempuh sekitar 4,3 km. Kemudian terdapat akomodasi yaitu berupa Aku Cantik Villa dan Vini Villa Sukabumi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tema pada perencanaan program. Tema yang diambil untuk program wisata di Kelurahan Daya Luhur adalah agroedutur dan mini outbound. Tema tersebut dipilih berdasarkan sumber daya wisata yang terdapat di Kelurahan Daya Luhur. Tema agroedutur dipilih sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memperkuat kesadaran wisatawan terhadap peran vital di sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian dapat memajukan negara karena Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang pertanian yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal, khususnya dalam konteks wisata edukatif. Tema mini outbound dipilih karena dapat memberikan pembelajaran dan pengembangan diri bagi sasaran. Tema mini outbound juga dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan, menantang, dan sasaran dapat bermain sekaligus belajar di alam. Perpaduan antara edukasi pertanian dan juga kegiatan di luar ruangan diharapkan mampu menciptakan sebuah model wisata yang berkelanjutan dan berdampak ekonomi bagi masyarakat, serta memiliki nilai sosial, pendidikan, dan juga lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada program wisata di Kelurahan Daya Luhur. Tujuan dari program wisata dengan tema agroedutur dan mini outbound ini memiliki sejumlah tujuan yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengembangan potensi lokal hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan penting dari program ini yaitu untuk meningkatkan edukasi dan juga kesadaran anak-anak terhadap dunia pertanian, mengingat pentingnya sektor pertanian dalam konteks ketahanan pangan dan juga keberlanjutan lingkungan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Program ini juga bertujuan untuk menarik minat wisatawan sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat setempat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran, di mana sasaran dari program wisata ini adalah anak-anak kelas 3 hingga 4 SD dengan rentang usia 9 hingga 10 tahun dan jumlah sasarannya sebanyak 20 peserta. Sasaran ini dipilih berdasarkan beberapa segmentasi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap segmen. Selanjutnya itu ada program wisata yang kami buat dengan nama program yaitu Agrofun and Adventure.
Kegiatan ini menggambarkan sebagai program wisata yang menarik dan edukatif bagi peserta atau kepada anak-anak sekolah dasar. Terdapat beberapa aktivitas yang kami rancang dalam program ini. Yang pertama, ada pemetikan buah anggur yang berlokasi di Variasi Kota Sukabumi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk mengetahui, memahami bagaimana proses budidaya anggur sekaligus menikmati secara langsung dari hasil pemetikan buah anggur yang segar. Fasilitator akan menjelaskan proses cara penanaman anggur yang baik dan benar, sehingga kepada peserta akan diajarkan dengan langkah menyiapkan media tanah yang bagus, kemudian menaruh bibit anggur di tempat terdekat matahari, dan itu memberikan air dan pupuk kepada tanaman buah anggur. Aktivitas lainnya yaitu peserta akan diajak untuk mencicipi buah anggur yang sudah siap atau panen secara langsung. Tetapi sebelum buah anggur dimakan, akan ada arahan kepada peserta untuk mencuci buah anggur terlebih dahulu. Aktivitas kedua yaitu pengenalan miniatur Menara Eiffel dan Petronas. Pengenalan miniatur ini menjadi salah satu bangunan yang diperlihatkan keindahannya seperti arsitektur asli dari dalam bentuk replika. Miniatur ini terletak di Villa Cantik Kota Sukabumi. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai sejarah miniatur Menara Eiffel dan Petronas, dan peserta dapat menikmati pemandangan miniatur secara langsung. Selanjutnya itu ada aktivitas mini outbound yang dilakukan di lokasi Villa Cantik Kota Sukabumi. Terdapat dua permainan. Yang pertama permainan spider web dan juga ada permainan estafet hula hoop. Permainan pertama yaitu spider web dikenal sebagai jaringan laba-laba yang merupakan permainan outbound menggunakan tali yang dibentangkan secara langsung atau sederhana dan bentuk menyerupai jaring laba-laba. Dan para peserta harus melewati tantangan berupa melewati lubang-lubang tali terbuat dari jaring atau tali rapia, sehingga dalam peserta ini tidak boleh menyentuh tali tersebut. Permainan spider web ini memiliki tujuan yang penting untuk dukung dan bantu sesama anggota tim dalam mengatasi sebuah permasalahan. Aktivitas kedua yaitu estafet hula hoop. Estafet hula hoop ini merupakan sebuah permainan berkelompok menggunakan sebuah hula hoop bulat atau plastik besar yang berukuran besar, kemudian dioper kepada teman salah satu kelompok sehingga mencapai tujuan dan keberhasilannya. Dalam permainan ini jarang menggunakan tangan untuk memberikannya, melainkan dengan cara menggerakkan anggota tubuh kepada teman. Sedangkan tangan peserta harus menggenggam atau memegang tangan peserta lainnya untuk sehingga hula hoopnya ini tidak terlepas dari rangkaian pemberian hula hoop selanjutnya. Dan aktivitas terakhir yaitu ada river tubing. River tubing ini dilakukan di Sungai Cipelang terdekat di Villa Cantik Sukabumi yang dilaksanakan setelah melakukan outbound. Para peserta akan menikmati pemandangan keanekaragaman flora sambil menyusuri sungai dengan menaiki ban karet yang telah dimodifikasi. Dan Sungai Cipelang ini memiliki arus yang tidak terlalu tinggi sehingga aman ketika melakukan river tubing untuk peserta, terutama kepada anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai itinerary mengenai program wisata yang telah kami rancang. Kegiatan pertama, para peserta akan berkumpul dan melakukan persiapan keberangkatan pada pukul 07.30 di titik kumpul yaitu di Stadion Surya Kencana. Kegiatan kedua, setelah semua para wisatawan berkumpul, para peserta akan melakukan kegiatan berupa wisata warawiri. Peserta warawiri ini akan menaiki warawiri mengelilingi wilayah Kelurahan Dayaluhur, mengikuti jalur wisata yang telah ditetapkan selama 30 menit mulai dari jam 8 hingga jam 8.30. Setelah para wisatawan berkeliling di Kelurahan Dayaluhur, para peserta akan mengunjungi variasi anggur untuk mengedukasi para wisatawan mengenai budidaya anggur selama 1 jam, mulai dari hingga jam 8.30 hingga jam 9.30. Lalu untuk selanjutnya setelah selesai mengedukasi para peserta mengenai budidaya anggur pada jam 9.30, para peserta akan kembali menaiki warawiri kembali untuk
melakukan perjalanan menuju objek selanjutnya, yaitu Aku Cantik Villa selama 10 menit. Lalu setelah sampai di Aku Cantik Villa pada pukul 9.40, kegiatan selanjutnya untuk para peserta akan dikenalkan beberapa miniatur dunia seperti Menara Eiffel dan Petromas yang ada di depan Aku Cantik Villa selama 40 menit hingga jam 10. Untuk kegiatan selanjutnya mengenai para peserta yang akan melakukan kegiatan berupa istirahat, dan peserta akan dibagikan snack berupa kue basah selama 15 menit dari jam 10 hingga jam 10.15. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, setelah melakukan istirahat dan menikmati snack yang telah dibagikan, para peserta akan memasuki Aku Cantik Villa yang dimana di sana akan dilaksanakan mini outbound selama 45 menit dari jam 10.15 hingga jam 11 yang akan memainkan 2 permainan, yaitu permainan spiderweb dan estafet hula. Setelah melakukan kegiatan mini outbound pada jam 11, para peserta akan melakukan river tubing di Sungai Cipelang dengan titik awal yaitu di Aku Cantik Villa. Setelah melakukan mini outbound, para peserta akan diberi arahan oleh panitia dan akan ditemani oleh orang tua mereka selama melakukan river tubing di Sungai Cipelang. Selanjutnya, setelah melakukan river tubing, para peserta akan diberi waktu isoma selama 1 jam dari pukul 11.30 hingga 12.30. Para peserta akan diberi waktu bebas untuk beristirahat untuk memulihkan stamina mereka, dan juga para peserta dapat melakukan ibadah sholat zuhur karena waktu telah menunjukkan azan zuhur, dan para peserta dapat membeli makanan di warung-warung sekitarnya. Lalu yang terakhir merupakan sesi penutupan pada pukul 12.30 yang dimana panitia akan memberikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah mengikuti program ini dari awal hingga tuntas. Lalu yang terakhir akan melakukan sesi dokumentasi selama penutupan untuk memberikan nilai kenangan bagi panitia dan para peserta. Selanjutnya, mengenai peta jalur wisata yang dibuat. Adapun peta jalur wisata dibuat untuk memudahkan pengunjung atau peserta dalam menjalankan suatu program wisata. Pada peta jalur wisata yang dibuat, jalur wisata digambarkan dengan garis berwarna coklat, lalu terdapat objek berwarna kuning pada peta yang menggambarkan salah satu daya tarik atau atraksi wisata di Kelurahan Daya Luhur Kota Sukabumi berupa Stadion Surya Kencana, di mana tempat tersebut akan dijadikan sebagai titik awal peserta dalam menjalankan program. Lalu dilanjutkan mengunjungi kebun anggur. Dalam perjalanan kali ini, peserta menggunakan transportasi wisata berupa warawiri. Kebun anggur sendiri digambarkan dengan objek berwarna ungu. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan di kebun anggur, peserta melanjutkan kembali perjalanan menggunakan transportasi wisata ke Aku Cantik Villa Sukabumi yang digambarkan dengan objek berwarna hijau. Di Aku Cantik Villa Sukabumi, peserta menjalankan kegiatan seperti pengenalan Menara Eiffel, Menara Petronas, juga kegiatan mini outbound, dan terakhir peserta diarahkan untuk melaksanakan kegiatan river tubing di Aku Cantik Villa yang ditandai dengan objek berwarna merah muda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.